Perkenalkan, nama saya Nicholas Samadeo Sendri Saputra dengan NIM 7708220005. Di sini saya akan membuat video tentang menjaga integritas kreatif etika AI di multimedia. Di sini saya mengambil tema yang ini untuk tugas besar saya. Jadi di sini kita akan melihat etika apa aja yang ada di yang kita gunakan untuk AI biar AI ini tuh tidak terlalu mengambil ahli semuanya dan juga AI itu tidak sepenuhnya bagus. Jadi untuk yang pertama di sini juga kita akan bahas latar belakangnya dulu. Untuk yang pertama, latar belakang. Jadi latar belakangnya itu adalah perkembangan artificial intelligence telah membawa perubahan besar dalam teknologi multimedia, terutama dalam proses pembuatan konten visual, video, dan animasi digital. AI mampu meningkatkan efisien dan kreativitas. Namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai personal etika. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika AI menjadi hal penting bagi profesional multimedia agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Jadi di sini kan temanya tadi itu kita harus bertanggung jawab tentang AI gitu agar tidak disalahgunakan untuk kedepannya. Terus juga tujuan-tujuan dari video ini ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah menjelaskan peran dan penggunaan AI dalam teknologi multimedia. Yang kedua, mengkaji isu etika yang muncul akibat penggunaan AI. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran etis calon profesional multimedia. Untuk yang pertama, itu adalah AI dalam teknologi multimedia. Jadi, Artificial Intelligence digunakan dalam teknologi multimedia sebagai alat bantu untuk mempercepat proses produksi dan meningkatkan kualitas konten. AI dapat membantu editing otomatis, pembuatan visual, serta analisis data multimedia. Meskipun demikian, penggunaan AI harus tetap berada di bawah kendali manusia agar tidak menghilangkan nilai kreativitas dan etika. Nah, seperti di sini, jadi kita sepenuhnya tidak menggunakan full AI. Jadi kita harus menggunakan AI dengan kreativitas kita sendiri dan juga etika agar hasilnya seperti yang diinginkan dan tidak melenceng. Untuk yang ketiga, untuk selanjutnya itu adalah rangkuman materi. Di sini rangkuman materinya itu sumbernya dari YouTube, dari Listenberg dengan judul Gracious AI Ethic dari TED University of Groningen. Untuk materi yang pertama itu rangkumannya itu berdasarkan video TEDx berjudul Gracious AI Ethic yang disampaikan oleh Lisenberg. AI tidak hanya dipandang sebagai teknologi canggih, tapi juga sebagai sistem yang memiliki dampak sosial dan kemanusiaan. Pembicara menekankan bahwa pengembangan dan penggunaan AI harus disertai empati, tanggung jawab, dan kesadaran etik agar teknologi dapat memberikan manfaat bagi manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Lisenberg, juga di sini kita harus punya kesadaran etika ya untuk agar pengenerated AI ini sesuai yang kita mau dan tidak melenceng, apalagi melenceng ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga kita juga harus bertanggung jawab penggunaan AI untuk kedepannya karena banyak penggunaan AI di zaman sekarang yang menggunakannya untuk tindak kriminal dan juga hal-hal yang tidak manusiawi. Materi yang kedua itu adalah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI), yaitu dengan judul pentingnya menjaga etika dalam penggunaan AI di era digital. Menurut artikel resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI), penggunaan AI dalam bidang kreatif harus memperhatikan etika dan hukum, terutama terkait hak cipta. Artikel tersebut menjelaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi manusia tidak dapat diklaim sebagai hak cipta.
hal ini menjadi perhatian penting dalam industri multimedia. Baik, untuk yang hal ini banyak di kalangan para industri multimedia sekarang itu menggunakan AI. Tapi yang perlu diingat itu adalah hasil karya yang dari AI itu tidak bisa kita hak cipta. Jadi kalau misalkan kita menggunakan AI dan juga hasilnya ternyata seperti itu dan juga pas orang lain mengenerate hal yang sama dan keluarnya sama, kita tidak bisa mengklaim bahwa yang mereka gunakan itu punya kita karena kita menggunakan AI. AI itu dia menggunakan data-data kita untuk membuat hal-hal. Jadi data kita tuh bisa dipakai untuk semua orang. Kedua, isu etika AI dalam multimedia. Yang pertama itu adalah pelanggaran hak cipta karya visual seperti yang tadi dibilang. Karya dari AI itu tidak bisa dihak cipta karena itu bukan hasil karya kita sendiri. Terus yang kedua adalah memanipulasi gambar dan video. Ini seperti yang saya bilang yaitu kita bisa AI ini bisa bagus dan juga bisa buruk. Contohnya yang buruk seperti ini. Mereka memanipulasi gambar dan video. Jadi mereka menggunakan video dan gambar yang sudah diedit menjadi muka orang atau untuk hal-hal yang tidak senonoh dan juga hal-hal yang berujung ke pihak pemerasan. Terus ketiga adalah penyalahgunaan teknologi deepfake. Ini seperti halnya juga ini memanipulasi gambar dan video, tapi bedanya deepfake ini kita menggunakan video kita sendiri, tapi kita bisa merubah wujud kita menjadi orang lain. Jadi kita di sini tuh bisa buruknya itu ini dampak buruk karena bisa menipu orang-orang di sekitar yang tidak update tentang AI. Jadi mereka akan gampang tertipu oleh deepfake. Terus yang keempat adalah masalah privasi dan keaslian konten. Nah ini nih yang sering banget sekarang bersebaran di sosial media. Itu tuh banyak sekali konten-konten AI. Jadi orang-orang tuh sekarang bingung dan juga ini tuh videonya asli apa enggak sih? Dan gitu. Karena saking banyaknya video-video AI yang digunakan. Terus selanjutnya adalah ini deepfake dan manipulasi visual. Jadi di sini akan dijelaskan lagi secara singkat. Deepfake merupakan salah satu bentuk penggunaan AI yang paling kontroversial dalam multimedia. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk hiburan atau edukasi, tetapi juga berpotensi besar disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etis dan regulasi yang jelas agar penyalahgunaannya tidak merugikan individu maupun masyarakat. Nah, jadi kita harus secara bijak menggunakan video ini untuk yang hal-hal baik. Jadi tidak untuk hal-hal yang buruk. Selanjutnya itu ada analisis di industri multimedia Indonesia. Jadi di Indonesia ini menggunakan AI dalam industri multimedia semakin berkembang, terutama dalam media sosial dan industri kreatif digital. AI mampu mempercepat produksi konten, namun pemahaman etika dan penggunaannya masih perlu ditingkatkan. Tanpa kesadaran etis, AI berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan orang juga bisa membuat hoax dengan konten-konten yang diciptakan oleh AI. Jadi mereka membuat hal-hal negatif gitu tersebar di internet. Terus juga di sini ada tanggung jawab profesional multimedia. Ini yang harus dipahami oleh semua profesional multimedia itu tanggung jawabnya menggunakan AI. Yang pertama adalah menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, menghormati hak cipta dan privasi, menjaga kejujuran dan transparansi konten, dan juga yang terakhir menghindari manipulasi visual yang merugikan. Selanjutnya itu ada di kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah melalui pembahasan ini saya menyadari bahwa penggunaan AI dalam multimedia tidak hanya membantu kemampuan teknis tetapi juga sikap etis. Sebagai calon profesional multimedia, saya perlu menggunakan AI secara bijak agar karya yang dihasilkan memberikan dampak positif dan tidak merugikan pihak lain. Untuk refleksi pribadi, Artificial Intelligence memberikan banyak manfaat dalam teknologi multimedia, namun juga menimbulkan tantangan etika yang serius. Oleh karena itu,
Pemahaman etika AI sangat penting agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Sekian, terima kasih video presentasi untuk tugas besar saya. Terima kasih.